Jumpa lagi kita dalam video kali ini masih membahas mengenai bukti-bukti bahwa Yesus adalah Allah atau Elohim. Tema pembahasan kali ini, Yesus membangkitkan orang mati pada akhir zaman, teman-teman. Kita mulai ya dengan kitab Yohanes 6 ayat 40 dikatakan, sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Selanjutnya di Yohanes 6 ayat 54, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan Aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Artinya, bagi setiap orang yang percaya akan dibangkitkan pada akhir zaman, yaitu pada saat Tuhan Yesus datang yang kedua. Yesus bukan hanya berkuasa untuk mengembalikan jiwa seseorang ke dalam tubuh, tetapi merestorasi kembali hidup manusia melalui merestorasi tubuh yang telah rusak, seperti pada kematian Lazarus, di mana Yesus sengaja menunda kedatangannya ke tempat Lazarus berada gitu ya. Ini tertulis di dalam Yohanes 11 ayat 1 sampai 44 dikatakan Yesus tiba setelah Lazarus 4 hari dikuburkan. Waktu selama ini teman-teman tentu telah membuat tubuh Lazarus mulai rusak ya. Kerusakan yang terjadi akibat kematian merupakan tanda terpisahnya seseorang dari berkat hidup yang diberikan oleh Tuhan. Tuhan menganugerahkan hidup bagi manusia di dalam dunia ini, tetapi kematian menaklukkan manusia dan memutuskan berkat itu bagi manusia karena dosa. Bagi orang percaya, keadaan inilah yang ditaklukkan oleh Tuhan Yesus. Ya, Dia bukan hanya membangkitkan orang mati, Dia mengembalikan berkat Elohim berupa kehidupan ke dalam tubuh yang telah rusak sekalipun. Ini terbukti melalui kebangkitan Lazarus. Ya, Yesus sengaja menunda kedatangannya sehingga Lazarus itu telah 4 hari berbaring di dalam kubur ya. Karena ada tradisi rabi yang berkata bahwa selama 3 hari setelah kematian jiwa itu masih bisa kembali ke dalam tubuh, karena jiwa masih ada di sekitar tubuh. Berarti orang yang mati lebih dari 3 hari jiwanya itu ya sudah tidak ada lagi di sekitar tubuh, jadi tidak mungkin hidup kembali. Yesus membangkitkan Lazarus yang telah mati lebih dari 3 hari yang menurut tradisi Yahudi tidak mungkin terjadi. Tetapi Yesus mematahkan tradisi tersebut, teman-teman. Ini adalah fakta bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Cerita kebangkitan Lazarus ini harus diterima betul-betul sebagai mujizat pembangkitan dari antara orang mati dan yang betul-betul terjadi dalam sejarah. Selanjutnya di dalam Yohanes 5 ayat 27 sampai 29, dan Ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena Ia adalah Anak Manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kubur akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Bahkan kebangkitan ini pun sudah dinubuatkan ya di dalam Perjanjian Lama oleh Daniel yang tertulis di dalam Daniel 12 ayat 2. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Itu yang gak percaya ya, mengalami kengerian yang kekal. Lalu kita lihat ya di 1 Tesalonika 4 ayat 16-17, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Elohim berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit sesudah itu. Kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Lalu di dalam 1 Korintus 15 ayat 52-54, dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir,
Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Tubuh baru ini menandakan kekalahan final dari kematian, teman-teman. Bahkan di dalam Yohanes 11 ayat 25-26 ya, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Jadi Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Ya, pertanyaannya, kalau Yesus hanya nabi, utusan Allah, ya, nabi mana yang mempunyai kuasa untuk membangkitkan orang mati pada akhir zaman, yaitu orang yang mati sejak zaman Adam hingga kedatangannya yang kedua. Ya, kalau Yesus hanya rabi atau guru, rabi mana yang mempunyai kuasa untuk mengatakan, barang siapa yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya? Kalau Yesus hanya manusia, manusia mana yang mempunyai kuasa untuk mengatakan, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati? Ya, maka tidak bisa tidak, Yesus adalah Allah atau Elohim itu sendiri, teman-teman. Ya, baik, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Shalom.